kita kayaknya sulit banget untuk dibuatkan sebuah aturan. Karena konsep sudah kita masuk dari 2020 dan sudah masuk di DPR. Mungkin apakah harus kita ngobrol jalan belakang dengan kawan-kawan Komisi 5 DPR RI ya kan, misalnya mau minta apa gitu dari kawan-kawan ojol ini. Bahkan ada kawan-kawan yang bilang, Pak, kalau yang ngasih regulasi jadi kita siap bargaining mau apa lah, ada tahu politik ya kan. Sampai keluar bahasa-bahasa seperti itu, saking kesel karena uang itu nggak bohong. Ini kita bisa belak-belakan aja nih. Ya. Pada saat kita melakukan perjuangannya ke arahnya legalitas, kita menuntut akan pemerintah untuk buat aturan-aturan mulai dari melegalkan profesi ojek online, sehingga kemudian bisa dibuat aturan-aturan turunan yang termasuk sanksi apabila ada pelanggaran kemitraan dan lain-lain. Itu tentu ada pihak yang merasa akan dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon. Jumpa lagi dengan Bung Apa Channel. Di channel ini kita bisa ngobrol tentang apa aja, tentang seni, budaya, hukum, politik, ekonomi, ataupun bisnis. Pokoknya soal apa aja kita bisa obrolin di sini. Hari ini telah hadir tamu istimewa kita, yaitu seorang ketua perhimpunan Gaspol, Gabungan Administrator Pengemudi Ojek Online Lampung, Miftahul Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau ngelihat nama ininya, nama organisasinya Gaspol ini saya ngebayangin orang ngebut, ya kan, bawa mobil, bawa motor ngebut, gasnya pokoknya memang top. Ya, coba Gaspol di sini apa ini? Coba cerita dulu nih. Iya. Jadi Gaspol Lampung ini memang dari kawan-kawan pengemudi ojek online Lampung. Jadi memang awalnya itu di awal keberadaan ojek online di Lampung itu kan banyak benar permasalahan. Awalnya itu adalah dengan angkutan tradisional, opang, Pangkalan, dengan angkot, makanya kan banyak terjadi permasalahan dulu yang pemukulan, rampasan, pembakaran. Yang awal ada di Lampung ini kan Gojek, jadi benar kita ngalamin gitu. Dan rekan-rekan kita ojol di awal-awal keberadaannya itu bukan hanya yang laki, yang perempuan, sampai ada yang ditendang, dirampas, dibakar, kejadian seperti itu. Dan akhirnya pada saat itu Satgas Gojeknya juga sering komunikasi sama kita. Saya bilang akhirnya coba didata, karena saya lihat kok nggak ada proses pelaporan itu berlanjut gitu. Nah makanya kita data, ada hampir 70 laporan polisi yang itu bahkan beberapa menyebutkan nama itu tidak ditindaklanjuti pada saat itu ya kan. Sehingga kemudian saya minta ayo kita data deh, kita data berapa tindakan kekerasan, disebut saksi-saksinya, disebut tanda tangan semua, korban-korbannya. Kemudian kita tindak lanjutin ke Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung saat itu. Kemudian ada cerita lucu nih, pada saat kita daftar, daftarkan pengaduan kita ke DPRD, ini ditanya, ini Gojeknya bukan, kita bukan Gojek, kita mitranya Gojek saat itu ya, kita mitra. Terus yang Gojeknya mana? Ya yang Gojeknya ngawal aja, mereka nggak datang pada saat itu. Jadi akhirnya ya udah rapat. Saya juga akhirnya ditanya, kamu sebagai apa? Belum ada grup organisasi, baru ada grup WA. Jadi pada saat ditanya sebagai apa ya sudah, akhirnya dibilang bahwa kita koordinator aja gitu. Koordinator kawan-kawan Gojek itu tadi. Itu embrio awal. Kemudian kita di Komisi 3 waktu itu rapat, setelah ditemukan berbagai pihak permasalahan yang alhamdulillahnya pasca itu mulai meredalah permasalahan-permasalahan di Lampung.
Dari situ Bang, makanya kita lihat, oh ini kayaknya kita perlu deh, kita perlu buat sebuah persatuan, kita perlu buat sebuah organisasi, karena bagaimanapun juga ya bersatu itu ya sebagai kuat. Ya. Semakin besar persatuan, semakin kuat, semakin banyak yang bisa kita kerjain. Tapi kalau kita mau balik lagi ke apa, tercerai-berai dengan berbagai kepentingan yang masing-masing, ya mungkin kita nggak akan ada yang bisa kita kerjain. Oh, jadi itu yang melatar belakangnya ya. Oh iya. Terus nama Gaspol itu sendiri kesepakatan atau apa? Sebenarnya Itu ide. Ide. Nama awalnya sebenarnya kan waktu itu kita ada 12 komunitas yang apa kumpul. Siapa aja itu? Itu ada dari apa? Dulu ya namanya shelter ya, ada shelter Kartini, ada shelter RBU, ada shelter Jalur Gajah, ada shelter Pengobrokan tempat mangkal-mangkalan ya gitu. Ada shelter PKP, kemudian ada juga dari Teluk ya, Bonfis, Gunung Pisang. Jadi banyak lah, ada 12 itu yang kita kumpul, kemudian kita bersepakat aja kita harus buat. Jadi kita buat yang namanya dulu nama grup dulu nih, Forum Admin Bandar Lampung, bahasanya admin. Oh, itu awalnya. Awal FABL, Forum Admin Bandar Lampung. Nah itu 27 buat 2017. Nama Gaspol sendiri itu nama itu kemudian kita ganti jadi Gaspol itu di awal Januari 2018. Ini Lampung ya? Lampung. Ininya bukan Bandar Lampung, tapi Lampung. Terus anggotanya sendiri dari berbagai kabupaten, no? Iya. Bahkan beberapa di luar provinsi pun sebenarnya kalau kita mau buka cabang, nah istilahnya ya masih banyak kita bisa. Cuma kan kembali sepertinya kendala juga kita di masalah apa ya, kita mau buka ke luar daerah kan juga harus ada konsekuensi gitu ya. Mau keluar kota Bandar Lampung aja kita mikir kan mau sering gitu ya. Apalagi kondisi pandemi ya. Ya kondisi pandemi berat Bang. Jadi posisinya udah akhirnya kita jalanin aja, kemudian kita daftarkan ke proses ke apa namanya. Jadi sudah ada badan hukum ya? Sudah ada. Sudah ada badan hukum ya? Sudah ada badan hukumnya sejak 2018. Terus yang menjadi anggota Ya. daripada Gaspol sendiri itu apa? Siapa aja itu? Kalau kita keanggotaan kita itu ya komunitas awal ya, karena tadi runutannya adalah seperti itu. Tapi kemudian kita punya pemikiran, ya semakin kesini kita punya pemikiran, karena kan untuk menuju visinya Gaspol itu tadi, kayaknya kita perlu terus banyak pihak untuk bisa bergabung dengan kita untuk bantu kawan-kawan agoni tadi. Jadi pada saat ada masalah kita, mungkin kalau kita nggak punya pengacara masalah pidana, nggak punya pengacara, akhirnya kita paksa harus bayar. Tukang ojek mana punya duit. Gitu. Tapi kalau pengacaranya itu bisa jadi anggota kita, ya kita bisa ya saling inilah, ya, namanya bantu kawan sebetulnya, bantu kawan. Sebenarnya situ. Dan negara juga menyiapkan kan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu kan gitu. Iya. Ya. LBH kan bisa. Ya. Nah, bahkan sebenarnya keinginan saya sih dengan yang sekarang ini dibuka untuk umum, artinya perorangan itu bisa, praktisi itu bisa. Dengan saya ya pada saat kita mau buka divisi hukum, namanya ormas pasti ada divisi hukum, itu benar-benar orang-orang praktisi hukum gitu. Sehingga bukan apa divisi hukum, tapi pada saat ada masalah nggak bisa juga mewakili Ya advokat lah minimal gitu. Kalau ada yang bidangnya kesejahteraan ya kalau bisa kan orang-orang yang benar-benar bersejahtera dulu untuk bantu perkara gitu. Jangan nanti tidak kesejahteraan kitanya juga sejahtera. Masalah sosial Jadi begini, pola pikir itu yang apa kita sampaikan sebenarnya ke teman-teman, kenapa kita ada buka open recruitment untuk anggota tambahan. Sebenarnya tujuannya adalah untuk lebih bisa membantu rekan-rekan semua. Jadi tidak menghilangkan sisi komunitasnya, tapi kita buka bahwa perorangan praktisi itu bisa. Ya jadi gini, ya. Jadi tujuan salah satu kita buka channel ini adalah bagaimana kita bisa
mengungkap segala macam bentuk sisi-sisi, termasuk sisi edukasi daripada hasil obrolan ini. Iya. Nah, saya perlu mendapat penjelasan gitu, yang menjadi hak atau yang menjadi kewajiban daripada anggota sesuai dengan tujuan, sesuai dengan visi daripada ini apa-apa, hal-hal apa saja yang akan diperjuangkan oleh organisasi Gaspol ini. Ya, kalau Gaspol itu sesuai dengan visi kita. Visi kita itu Gaspol itu menjadi rumah besar bagi pengemudi ojek online di Lampung yang akan memberikan tempat perlindungan hukum kesejahteraan itu dalam nilai persatuan dan keadilan sosial. Terlindungi dulu secara hukum, ya, dengan hukum baru bisa Hal apa saja yang dimaksud dengan perlindungan hukum? perlindungan hukum itu kan kita bisa jalin itu tadi. Kalau kemarin-kemarin kan kita ada kerjasama nih dengan kantor hukum, ya kan, ada kerjasama dengan LBH, kawan-kawan. Tapi kan itu basicnya adalah masih teman-teman saya gitu. Jadi case-nya adalah perkawanan gitu. Bagaimana kalau saya sudah nggak jadi ketua Gaspol lagi? Pada saat itu mungkin akan beda. Karena kan judulnya saya sekarang sebagai ketua saya minta tolong anggota saya ada masalah secara hukum. Kalau saya udah bukan ketua lagi bagaimana? Itulah makanya pikiran saya kita buka ya, kita open recruitment, jadi kita upayain teman-teman tadi jadi anggota Gaspol juga, sehingga bisa memberikan bantuan apabila kawan-kawannya kalau dia bisa sama anggota bicara kawan-kawan gitu ya. Untuk bantu pada saat ada permasalahan hukum. Kalau bicara kesejahteraan itu langkah kita yang sedang kita perjuangin. Karena namanya pengemudi ojek online itu basicnya sebenarnya kesejahteraan itu adalah kepastian memperoleh pendapatan penghasilan itu yang saat ini usahanya itu tidak belum bisa diperoleh oleh kawan-kawan. Kenapa? Baru ada masalah sedikit, komen konsumen itu supaya tanpa bisa melakukan pembelaan. Komen konsumen yang mungkin bisa jadi itu konsumen ada yang benar-benar bagus, ada yang benar-benar kadang-kadang iseng. Dari konsumen yang iseng tadi, iseng bintang 1 atau apa, walaupun itu bohong, case pertama yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi biasanya disuspend dulu. Baru nanti si driver mengajukan banding dan segala macam, yang itu prosesnya bisa makan waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari dari proses isengnya si konsumen tadi. Kebayang mereka adalah orang yang berangkat pagi atau bahkan hampir nggak ada jam kerja kapan dia mau berangkat, dan dia dapat uang hari ini cuma kan hari ini untuk keluarganya. Kalau pada saat dia disuspend 1 hari saja, gimana keluarganya? Gimana mau bilang sejahtera? Jadi yang perlu kita pastikan itu agar tidak ada lagi suspend dan putus mitra ya, secara tanpa ada perlindungan seperti itu. Makanya harus kita dorong aturan. Semua itu harus ada aturannya. Ini yang kita dorong. Kenapa belum bisa dibuat aturan-aturan secara tegas di sisi kemitraannya, di sisi tarifnya dan segala macam? Karena memang secara umum kita ini masih dianggap transportasi atau jenis pekerjaan yang ilegal. Ya, itu sih sebenarnya ranahnya. Terus yang pertama perlindungan hukum, yang kedua perlindungan kesejahteraan, yang ketiga Persatuan. Apa itu? Kalau ini belum nyampe. Karena kalau kita mau ngomong bersatu, gimana mau bersatu kalau sejahtera ini belum? Iya, ada tahapan. Kalau kita mau fokus, kita harus siapin dulu kan. Nah, kita perlindungan hukum tadi untuk kawan-kawan supaya dia bisa minimal dengan segala keterbatasan bisa cari orderan, bisa ojek dengan aman, nggak ada. Sejauh ini persoalan misalnya tadi kan perlindungan hukum. Nah, sejauh ini perlindungan hukum apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh Gaspol terhadap anggota? Kalau masalah perlindungan hukum itu bahkan bukan hanya anggota yang sebenarnya nikmati. Case terakhir waktu pas ada kasus penganiayaan yang oleh resto yang di daerah Labuan Ratu yang sempat heboh kemana-mana, ya itu kan secara umum dia bukan anggota kita, tapi dia adalah pengemudi ojek online yang itu ada masalah. Ya kita bantu, kemudian
Siapa yang mendampingi kita minta tolong kawan. Itu kembali lagi tuh, akhirnya kita minta tolong kenalan kita untuk bantu dari HPAI kan waktu itu. Tolong dong bantu nih teman kita itu dan mereka juga peduli terhadap itu. Ya sudah, mereka bantu ikhlas gratis. Ya, ya. Jadi artinya yang benar-benar pengertian itu sebenarnya. Ya, Kalau misalnya, jadi kan ojek online ini. oh ya, kemudian ini kita pernah juga ini masalah yang hukum ya. Ya, Waktu leasing ya. kita pernah somasi, kita kerjasama dengan BRW Law Firm, kemudian kita somasi itu leasing kita data siapa yang ditagih secara nggak manusiawi pada saat awal pandemi. Waktu itu ada kebijakan presiden untuk udah tunda semua angsuran ya. Mereka tetap nagih. Nagih, mungkin ada beberapa yang mungkin agak sempat kejadian mau merampas segala macam, ada yang sudah sampai dirampas di kandang ini kita bentrok, memang menjadi bentrok karena dia mudah. Kita lihat mau itu perampasan itu kan pidana J3 maksudnya, dan kepolisian itu jelas-jelas tidak membenarkan karena kan itu putusan fidusia itu, aturan fidusia kan sudah bukan lagi ketetapan hukum, dia hanya merupakan sebuah produk hukum sekarang yang harus memperoleh ketetapan dulu di pengadilan. Apa hasil daripada itu? Hasil dari itu, ya akhirnya boleh dibilang kita edukasi ke kawan-kawan. Motor udah masuk gudang bisa keluar lagi. Dan kemudian kita somasi leasing, ada berapa belas leasing yang kita somasi. Sehingga ya alhamdulillah mereka semua, karena kalau tadi secara sendiri-sendiri ya mungkin dia baik, mungkin ada dalam kantor aja nggak dianggap kan, tapi begitu kita somasi, wah ini orang ada di bahasa kita dan orang ya ada pengacara yang kami juga mungkin kan dari mana Nojul nih bisa nyewa pengacara, padahal kan sebenarnya ya inilah kerjasama dengan kawan-kawan yang lain itu sebenarnya. Dan makanya yang sekarang kita open recruitment itu tujuannya, saya nggak tahu usia, namanya umur kita nggak tahu ya, namanya usia kita nggak tahu kapan aja kita bisa nggak ada lagi, atau bicara soal kepengurusan ada masa periodenya. Kalau sekarang ini kan judulnya masih saya minta tolong gitu. Kalau saya udah nggak di Gaspol lagi, berarti kan mungkin beda nih nanti ke depannya perlakuan kawan-kawan. Ya. Terus ini kan wilayah Lampung ya, Gaspol Lampung, ya kan? Artinya wilayah Lampung itu sudah di 15 kabupaten kota dong ya? Ya, tapi nggak semua ada aplikasi ojol. Oh gitu, yang ada aplikasi. Yang ada paling di Metro, di Bandung, kemudian di Lampung Selatan itu juga wilayah Natal. Ya, masih wilayah terbatas ya. Ya, Pesawaran, Bandar Lampung. Berapa sekarang anggota kita? Kalau terakhir itu kalau anggota itu kan ada 2.200, cuma yang pernah mendaftar ya, terus kemudian yang buat KPA, kalau buat kita awal KPA itu ada 1.374. Banyak juga ya? Ya, tapi kecil. Jadi kalau dari tahun 2017 kita berdiri, terus itu anggotanya sekarang 1.374. Nah, apa mungkin belum tersosialisasi dengan baik mungkin si Gaspol ini, sehingga masih belum banyak yang, atau mereka belum tahu fungsi daripada Gaspol ini sendiri. Bisa jadi gitu. Jadi permasalahannya gini, ini kita bicara belak-belakan aja nih. Ya. Pada saat kita melakukan perjuangannya ke arahnya legalitas, kita menuntut akan pemerintah untuk buat aturan-aturan mulai dari melegalkan profesi ojek online, sehingga kemudian bisa dibuat aturan-aturan turunan yang termasuk sanksi apabila ada pelanggaran kemitraan dan lain-lain. Itu tentu ada pihak yang merasa akan dibatasi. Kalau kondisi sekarang aplikator itu, Gojek, Maxim, Grab dan lain-lainnya, termasuk yang baru ini ya banyaklah semua aplikasi, perusahaan aplikasi itu nyaris nggak ada aturan yang memberikan mereka, karena sebagai perusahaan aplikasi aturannya cuma di Kemenkominfo.
Sedangkan di Kemenkominfo itu asal sudah mendaftarkan aplikasinya sudah lulus lah. jadi kalau mau bicara ada pelanggaran kemitraan dalam bentuk yang namanya pemutusan kemitraan secara sepihak oleh perusahaan aplikasi, kita mau adu kemana kawan-kawan, ya kan? Kemudian ada pelanggaran tarif, kita mau adu kemana? Nah, ada aturan yang pernah dibuat Permenduk 12 2019, KP 348 2019, itu tapi tidak mengatur adanya sanksi, sehingga begitu ada pelanggaran di situ tetap aja kita harus ngadu. Kementerian Perhubungan yang buat, tapi begitu kita melaporkan adanya pelanggaran terhadap aturan itu, Kementerian Perhubungan angkat tangan, bukan wilayah kami. Ini bukan perusahaan transportasi. Bukan perusahaan transportasi. Yang benar aplikasi. Begitu kita lapor ke Kominfo, kata Kominfo, yang buat aturan siapa? Perhubungan. Iya. Satu-satunya yang sempat bisa nampung laporan kita itu KPPU. Itu pun prosesnya 1 tahun tentang tarif. Begitu pelanggaran kemitraan, mereka nggak bisa, karena memang tidak ada acuannya. Jadi bicara mereka itu harus sebagai pengawas, kan berarti mengawasi apakah ada pelanggaran terhadap sebuah peraturan. Pada saat tidak ada aturannya, apa yang mau diawasi? Kalau saya ngelihat dari visi, udah itu apa yang diperjuangkan oleh Gaspol ini sebagai gabungan admin shelter. Ini luar biasa kerjanya dengan anggota yang sekian banyak, dan saya pikir ya hampir setiap kali persoalan muncul, ya kan? Selalu tampil. Ya kan? Bagaimana peran Gaspol sendiri kalau terjadi di mana-mana, berapa banyak jumlah petugas yang disiapkan oleh Gaspol, kerjasama dengan MDH dengan mana saja. Terus gimana ini? Ya sebenarnya kita sih berharapnya kita tetap dorong untuk adanya aturan dulu, itu yang kita perjuangkan. Dan balik ke case yang pertanyaan tadi awal, kenapa sih kok kalau memang ini bagus, kenapa yang mau menjadi anggota kita sedikit? Ya belum banyak. Kenapa? Ya karena pasal begitu melihat visi kita arahnya ke sana untuk membatasi kewenangan aplikator melawannya, baik di kita maupun di daerah-daerah lain. Aplikator sini apa? Aplikator itu ada satu, ya saya bilang pintar mereka gitu. Mereka buat yang namanya PKM, pelaksana program mitra. Jadi kalau tadinya kita jelas nih, kalau bicara zaman perang dulu itu company itu, ya kan? Kita pribumi, lawannya jelas tuh, gitu loh. Lawannya company, fisik-fisiknya jelas gitu. Begitu dibentuknya PKM, itulah timbulnya. Jadi yang namanya zaman company dulu buat namanya tentara, ya tenil, yang ini yang istilahnya orang-orang pribumi yang dipersenjatain tuh belain mereka. Itulah kira-kira PKM itu. Pelaksana program mitra itu untuk bantu mensosialisasikan kepentingan aplikator, terutama Gojek yang paling banyak ya di daerah di seluruh Indonesia, untuk dan kemudian memberikan informasi kepada pihak manajemen terhadap segala potensi-potensi apabila ada dalam Gaspol sendiri, ya, sehingga orang takut. Ya, saya setuju dengan itu. Itu gagasan bagus. Tetapi pertanyaan saya, Gaspol sendiri sudah pernah belum mencoba mengkomunikasikan persoalan ini dengan pihak aplikator? Jadi awal keberadaan PKM program dulu masih kepala Gojeknya sini masih Pak Ade gitu. Kita hubungan masih karena waktu itu lawannya masih pengemudi tradisional tadi yang sering benturan, jadi memang kita sangat akrab. Bahkan beberapa program Gojek secara nasional termasuk ada di aplikasi BPJS Tenaga Kerja itu inisiasi pertama dari Lampung. Bagus, dibuat rekaman ya, direkam kayak gini, terus dikirim ke Jakarta, sehingga kemudian karena kita sudah kerjasama dulu, tukang ojek ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja, itu mulai dari Lampung. Dulu kepala pemasaran BPJS Tenaga Kerja masih Pak Hadis.
di sini. Dan itu kemudian jadi program nasional. Artinya program-program itu kita tahu, termasuk PKM. PKM itu ditawarkan dulu ke kami, ke Gaspol dari awal. Dan begitu saya melihat polanya, saya menolak untuk terkait terlibat dalam namanya PKM, walaupun ada uangnya, saya tolak. Karena itu adalah ya, itu PKM itu artinya kita akan mengikatkan diri jadi orang Gojek untuk mengawasi mitra-mitra di lapangan, siapa yang bakal mengganggu kepentingan mereka. Gitu. Nah, karena kan case-nya gini nih, begitu ketemu dengan jelas-jelas ke company lawan kita ya. Harusnya secara logika saya berpikir, dan ini sisi edukasi yang perlu diketahui oleh para anggota ini sendiri, termasuk yang belum jadi anggota Gojek Online. Saya melihat bahwa kepentingan aplikator, kepentingan perusahaan aplikasi itu ya kan, besar terhadap para anggota atau para pengemudi ojek. Karena kalau mereka tidak jalan, mereka tidak mengoperasionalkan pekerjaan mereka, ini juga nggak masuk dong. Ya kan logikanya begitu kan. Nah, tidak mengoperasionalkan itu kan banyak hal. Mungkin karena motornya dibegal, atau motornya ditarik, ya kan, atau motornya dicuri. Kan ini berpengaruh terhadap pendapatan daripada aplikasi online tadi, perusahaan aplikasi tadi. Nah, artinya kalau Gaspol ini berkomunikasi dengan baik, artinya memaparkan begitu pentingnya arti perjuangan Gaspol terhadap itu, mau dong mereka, logikanya begitu, gitu kan? Logikanya. Ya kan? Itu pernah logikanya. Selalu. Ya. Realitanya ada, ya itu tadi semenjak ada dari salah satu aplikator yang lumayan besar untuk buat satu program yang namanya PKM itu tadi, itu jelas-jelas mereduksi benar kawan-kawan yang akhirnya untuk siap berjuang kan. Karena bagi dia kita harus realistis. Teman-teman di lapangan itu sebenarnya ojol yang dia harus cari uang untuk makan hari ini, seperti saya bilang awal tadi. Pada saat ditawari, ikut order, nanti kalau ada akunnya ganggu, bahasanya ya hanya segala macam, kita bisa bantu segala macam. Jadi ikatan itu mereka merasa udah gue di sini aja. Pada saat diajak berjuang, enak sama temannya yang PKM gitu. Karena tekanan psikologi ya, Jadi mereka masuk bukan lewat orang kantornya, tapi lewat PKM yang itu asli tukang ojek juga yang dikerjain mereka untuk masuk ke lini mitra-mitra di komunitas-komunitas. Makanya kalau case-nya setengahnya bicara bahwa saya di Gaspol misalnya udah ngeri-ngeri sedang di pada saat kaitannya sama aplikator, karena udah kayak udah kita dari dulu kita nggak pernah mau jadi istilahnya diikat dalam kaitan kerjasama yang akan merugikan perjuangan. Karena target kita jelas, kita ingin teman-teman itu benar-benar memperoleh kepastian hukum terhadap pekerjaan yang dia tekuni. Karena dengan adanya kepastian hukum itu maka akan ada kepastian terhadap penghasilan dan kehidupan tukang ojek berikut keluarga. Ya, saya melihat dari apa yang dipaparkan dengan Bang bahwa Gaspol ini punya gagasan yang sangat brilian, gagasan yang luar biasa, membantu para pengemudi ojek online dalam persoalan hukum, persoalan kesejahteraan. Nah, kaitannya juga membantu perusahaan aplikasi agar supaya operasional dari pengemudi ojek online ini tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti disebutkan tadi. Nah, artinya harusnya, menurut saya harusnya ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak itu tadi, ya kan, anggota, ya kan, pengemudi ojek online. Begitu pentingnya, bagaimana mereka tinggal lapor tuh, mungkin tinggal WA aja, saya ada masalah begini, ya kan,
kita langsung secara otomatis mereka punya KTA kan, mereka punya KTA bisa langsung kita tangani. Nah, artinya ini perlu sosialisasi yang kuat, sosialisasi yang masif, agar supaya pengemudi ojek online ini siap untuk menjadi anggota. Nah, sejauh ini sosialisasinya seperti apa? Dari apa Gaspol itu? Ya, sosialisasi itu jelas dari kawan-kawan juga selalu sosialisasi ya. Saya juga lewat grup, lewat penyampaian langsung pada saat rapat atau apa. Ya hanya memang mungkin relay, kalau bicara relay, kalau kita nyebut A mungkin nyampainya A kurang, nyampe lagi ke pihak ketiga bisa A minus bahkan gitu loh. Hal-hal yang begini kan jadi kendala di komunikasi. Makanya ya salah satunya ya begitu ada ajakan podcast, karena ini sebenarnya kesempatan kita untuk menyampaikan. Oh iya, Kesempatan kita untuk menyampaikan ini loh yang diperjuangkan oleh Gaspol Lampung loh, gitu. Ini loh kenapa harus begini, kita harus begini. Mungkin ini yang tidak bisa didengar oleh kawan-kawan yang lain yang mungkin nggak sempat ketemu saya secara langsung, tapi mereka bisa dengan melihat dari podcast ini seperti itu. Iya. Saya pikir memang itu salah satu tujuannya. Media sosial ya. Setelah saya mendapatkan informasi dari tim kreatif kita bahwa ini ada organisasi Gaspol yang tugasnya seperti apa yang sudah dijelasin tadi. Nah, saya pikir ini kesempatan bagi Gaspol untuk melakukan sosialisasi. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin ini kan ada pertanyaan. Gaspol ini hanya memberi, tak harap kembali. Kita lihat, ya kan? Nah, terus untuk mengoperasionalkan, menjalankan visi misi ini, memperjuangkan hak, itu kan perlu melakukan sosialisasi, itu perlu biaya. Ini kira-kira kayak mana nih? Saya pengen mendapatkan penjelasannya. Jadi kalau kawan-kawan ojol ini kan dari awal ya, itu yang selalu didengungkan itu adalah setia kawan. Ya, setia kawan, peduli pada kemanusiaan, peduli pada sesama. Itu sebenarnya yang kita manfaatkan untuk menjalankan organisasi ini walaupun tanpa dana. Tapi kalau dibilang tanpa dana sama sekali juga, ya nggak mungkin. Itu akhirnya peran ketua. Jadi kalau kata orang, ini kata salah satu ketua kita, namanya ketua itu tugasnya 3, ya, suruh-suruh, marah-marah, bayar-bayar. Ya kalau cuma suruh-suruh marah-marah, perintah-perintah marah-marah doang, putus di situ, nggak keluar uang, bubar juga bisa. Ya akhirnya pada saat momen-momen tertentu ya kita sebagai ketua juga memang harus mengalokasikan untuk ya uang dan segala macam. Sumbernya dari mana? Ya kan pribadi bang. Gitu. Ini yang memang belum bisa kita belum bisa, kenapa? Kawan-kawan pengurus sendiri kalau kita rapat gitu, itu perlu kita informasi dulu jangan, karena tujuan kita adalah membantu kawan-kawan pengemudi ojek online, terutama di anggota yang Gaspol Lampung. Jadi jangan mintain lagi masalah mau pakai iuran dan segala macam, kita nggak ada iuran sama sekali. Bahkan tentunya KTA pun kita lagi berpikir apakah nanti kita buat iuran atau enggak, atau kita cariin sumber dana lain dari kerjasama dengan pihak mungkin sponsor apa di KTA itu, jadi KTA-nya gratis itu sangat ya ini solusi-solusi seperti itu. Cuman kan untuk ke depan ini nggak bisa selalu seperti itu. Berarti organisasi ini belum settle. Nggak mungkin. Saya ngelihat gitu, begitu banyak persoalan setiap hari ada, setiap hari. Apa ini ditarik motornya, apa ini dipegang orang, atau ini juga ada persoalan dengan perusahaan aplikasi operasional ini kan. Saya sampai detik ini kita ngobrol belum terbayang sama saya begitu besar
apa namanya operasional kita. Ya, Jadi kalau semuanya berdasarkan kepada apa kekuatan seorang ketua, kocek pribadi ketua, ya bisa berapa lama kita bisa bertahan seperti ini gitu. iya. Jadi kita memang sudah mikir udah lama, tapi memang banyak hal yang menjadi prioritas. Termasuk sebenarnya kan kita udah bentuk kooperasi. Kita sempat udah kerjasama untuk bangun untuk aplikasi kita sampai ke arah perumahan. Tapi gara-gara pandemi semua itu udah lama kerjasama dengan kita. Sebenarnya kita belum berpikir sebagai ketua dan pengurus yang lain, kita belum berpikir bagaimana organisasi ini harus bisa punya usaha yang bisa menghidupi diri sendiri. Dan kita nggak mau istilahnya walaupun kita judulnya ormas ya, kita mau bicara ke arah-arah yang lain ya, kita mau bicara bahwa ormas ini harus punya badan usaha, makanya kita punya koperasi. Cuma kooperasinya ini kita baru mulai mau juga. Oh, membentuk koperasi. Koperasi sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Tapi operasionalnya belum. Belum, karena memang kemarin kita bentuk koperasi itu adalah untuk bangun perumahan. Koperasi. Oh, koperasinya bentuknya koperasi apa itu? Koperasi apa namanya? Penjualan pinjam? Bukan. Oh, Dagangan ya. serba usaha. Iya. Oh. Jadi kalau itu kan kita mau buat perumahan dengan ada pengembang. Misalnya kita aplikasi, kita ada konsep perumahan itu adalah perumahan yang namanya perumahan digital. Konsep yang sudah kita bahas, makanya ada 3 pihak, ada pengembang yang bertanggung jawab untuk area lahan sampai pembangunan pihak pertamanya. Yang kedua ada perusahaan aplikasi yang buat aplikasinya untuk pembayaran dan itu transaksi harga dan dari atas pelaku yang kewajibannya itu adalah sebagai marketing untuk memastikan bahwa 1000 unit rumah yang dibangun itu dalam satu komplek itu akan terjual. Saat itu sudah tanda tangan, gimana gitu. Konsepnya itu simpel. Saya pengen punya satu wilayah, ya, yang itu udah yang mungkin di situ adalah anggotanya Gaspolnya. Dan kemudian proses pembayaran yang ada di situ transaksi itu semua digital, artinya non cash, non tunai, pakai aplikasi barcode. Aplikasi sudah dibuat, nah, bisa dilihat di Play Store ada aplikasi Gaspol aku untuk pembayaran, udah disiapin seperti itu. Jadi mau beli gorengan, warung kopi, barcode nggak boleh ada transaksi tunai di dalam komplek perumahan kita tadi. Itu makanya kita punya konsep koperasi digital. Apa namanya? Itu luar biasa itu. Luar biasa. Itu namanya pemukiman digital. Saya cuma berpikir sampaikan ke para pihak, yuk, kamu jadi ini, jadi apa? Developer, jangan berpikir cuma 1000 rumah ya. Gitu. Cuman keuntungan di 1000 rumah itu pasti ada. Tapi jangan berpikir terlalu gede. Kecilin aja. Yang penting sesuai dengan angsuran teman-teman. Karena kan teman-teman banyak yang ngontrak ya, rata-rata walaupun udah belasan tahun masih ngontrak. Tapi kalau kos kontraknya yang 700-800 ribu sebulan itu dipindahin ke angsuran rumah, selesai. Tapi kalau dia cuma diberi kaplingan tanah, ini tambah kewajiban macet. Tapi kalau yang biasa dia kontrak dipindah jadi angsuran, walaupun itu tanah cuma 60 meter, bangunan 21 meter misalnya kan, dengan cukup 1 kamar, sama kayak building biasa lah. Tapi punya tanah dia sendiri, daripada dia sudah belasan tahun nggak pernah punya rumah, itu banyak uang, keuntungan ya. Kemudian keinginan saya nanti sesudah semua transaksi digital itu 1000 rumah, artinya ada 1000 keluarga berbukin di satu tempat. Ya. Pasar kita bisa buat, Ya. sekolah Itu bisa begitu luas. Nah, tetapi begini, ini kan kalau ini dibuka, apa sih syarat-syarat untuk bisa jadi anggota atau aturan-aturan untuk bisa menjadi anggota supaya organisasi ini kan ada pengeluaran.
membuat KTA aja dia pakai biaya, ya kan? Terus itu ya masa iya sih dia cuma daftar jadi dapat KTA tanpa mengeluarkan biaya itu? Apa syaratnya? Syaratnya cuma nggak banyak, kita nggak pernah bicara soal dana, tapi kalau bicara dana ya kita siap gotong royong pada saat memang diperlukan gitu. Tapi yang lebih penting kita juga siap bahu membahu ya memperjuangkan visi ini supaya tercapai. Jadi pada saat dibutuhkan ayo kita bergerak seperti itu. Itu cukup karena memang belum ada target kita harus kita berharap ada semacam iuran dan segala macam. Kewajibannya cuma menjaga nama baik organisasi dan siap kapan aja panggilan untuk berjuang. Nah, yang dimaksud menjaga nama baik organisasi itu kayak mana? iya pasti tidak melakukan pelanggaran atas nama organisasi dan seperti itu. Misalnya ya kan bawa nama Dasko Lampung karena udah seperti ini minta sokongan kemana-mana, minta iuran, bawa email kegiatan memanfaatkan organisasi atau datang ke kepala dinas minta bahwa kita ini tanpa sepengetahuan kita kan itu mungkin gitu hal-hal yang seperti itu aja syaratnya ya jaga nama baik ya. Terus sebagai ormas, ini kan ormas nih ya. Sebagai ormas punya nggak pemikiran untuk memajukan apa kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, mungkin juga ke DPR RI agar ada aturan-aturan yang bisa menaungi, yang bisa memperjuangkan hak dan kewajiban daripada para pengemudi ojol. Karena sampai hari ini, ya kan, sampai hari ini perusahaan aplikasi itu cuma perusahaan aplikasi, bukan perusahaan transportasi, ya kan? Sementara operasionalnya adalah operasional transportasi yang mengutip bayaran dari masyarakat pengguna. Nah, kira-kira gimana? Ada secara garis besar sebenarnya ada yang bisa dilakukan konsep yang bisa dilakukan sesudah aturan dibuat, ada yang bisa dilakukan mulai saat ini sebenarnya. Yang pertama untuk yang konsep yang itu tadi bahwa bisnis transportasi online itu harus merujuk kepada aturan-aturan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Jadi kan kalau kita tanya, ini mitraan antara Gojek perusahaan aplikasi ini dengan siapa? Ya. Karena pada saat kita penyusunan Permenhub 12 dengan jelas, nyata dan tegas kita minta perusahaan aplikasi, Gojek, Grab, Maxim, kalian ini mau jadi perusahaan aplikasi atau perusahaan transportasi? Karena nggak mungkin dua-duanya. Dan mereka dengan nyata-nyata dan jelas menyatakan bahwa kami perusahaan aplikasi, berarti mereka tidak punya hak untuk mengatur tarif. Mereka tidak punya hak untuk mengatur hal-hal yang lain, cukup urusin aplikasinya. Tapi prakteknya, pemitraan sekarang, mereka bermitra nih dengan mitra-mitranya Gojek, mitra Maxim, dengan perseorangan. Ini jelas pelanggaran Undang-Undang Kemitraan Nomor 20 Tahun 2008 bahwa kemitraan itu harus adil dan berimbang. Dari sisinya itu adalah dari perusahaan kepada usaha, aturan hukum lainnya mau UMKM atau apa ada. Maka kita ingin ini harus ada aturan dari pemerintah bahwa konsep ke depan transportasi online ini harus melibatkan kooperasi. Kenapa harus kooperasi? Karena kalau memang kooperasi ini kan segala keuntungannya itu akan kembali lagi ke anggota. Kalau anggota kooperasinya itu tukang ojek, berarti balik lagi ke tukang ojek. Jadi nanti perusahaan aplikasinya itu adalah yang namanya di Gojek dan lain-lain. Siapa perusahaan transportasinya? Itu adalah kooperasi pengemudi transportasi online itu tadi. Jadi semua mitra-mitra yang sekarang tukang ojek online itu dia harus berhimpun dalam kooperasi. Sehingga kooperasi inilah yang bermitra dan hubungan antara si kooperasi dengan ojol tadi itu kan adalah sebagai anggota kooperasinya. Gitu. Jadi ada badan usaha dengan badan usaha ini akan ada punya kekuatan hukum yang berimbang. Pernah nggak itu dibahas? So misalnya ketua
gaspol berkomunikasi atau ngobrol diskusi dengan para ahli hukum, ya kan, ahli ekonomi, membicarakan soal ini, sehingga nanti bisa dibuatkan naskah akademik, misalnya yang pada akhirnya bisa kita berikan masukan kepada lembaga legislatif, sekaligus pemerintah daerah, buat perda lah misalnya gitu. Benar, Ya. itu sebenarnya untuk saya pribadi dan kawan-kawan di Gaspol Lampung itu pengen banget itu terjadi. Kemudian makanya kita sudah pernah komunikasikan juga waktu itu mampir dengan kawan-kawan KPPU dengan konsep ini. Kemudian ada yang kawan-kawan di Disnaker, di Kementerian Lembaga Kerja dengan konsep ini. Tapi memang ada satu hal yang membuat ini sulit sebenarnya untuk terwujud. Karena apa? Legalitas atau keberadaan bisnis atau mitra-mitra transportasi online tadi, ojek online roda 2. Roda 2 sebagai angkutan umum ini memang tidak dilarang secara jelas di Undang-Undang 22 2009. Ya. Tapi di Undang-Undang 22 2009 juga di dalam satu pasalnya yang menyatakan bahwa angkutan umum itu adalah ABCD, itu tidak ada juga roda 2 di angkutan umum. Ini jadi kendala, sehingga tafsiran dari para ahli-ahli itu tadi bahwa roda 2 itu tidak layak menjadi angkutan umum, sehingga tidak bisa. Ya, begini yang saya lihat, bahwa dalam hal ini kita sudah tidak bisa lagi mengelak situasi saat ini. Memang ini sudah menjadi kebutuhan. Iya. Kan itu satu dulu kita bicara ya, sudah menjadi kebutuhan, ya kan. Tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan saling adanya komunikasi, saling adanya jasa yang timbal balik jasa antara satu dengan yang lain, antara pengemudi ojek dengan masyarakat, itu kan harus diatur. Benar. Harus diatur, tidak bisa tidak harus diatur. Nah, maksud saya, pernah nggak ngobrol misalnya dengan Komisi 1 di sini, ya kan? Kita ngobrol soal ini. Udah itu kita juga ngobrol dengan Dinas Perhubungan, ya kan, sebagai leading sektor, instansi yang mengatur soal leading sektor soal transportasi. Pernah tidak? Udah beberapa, bahkan untuk rapat dengan pendapat di Komisi 5 DPR RI ini kita sudah beberapa kali. Saya pribadi sudah beberapa kali. Kemudian itu salah satunya akhirnya dikasih gambaran bahwa memang jelas tidak bisa dibuat aturan turunannya. Kawan-kawan di kementerian pada saat kita RDP rapat dengan pendapat pun, atau saat fokus diskusi di beberapa tempat, ini bukan nggak ada kepedulian ya dari kementerian terkait. Cuman bisnis yang sekarang, konsep yang sekarang, ini semua ada di zona abu-abu. Kenapa? Mau dibuat aturan secara tegas dari Kementerian Perhubungan, ya, ini nggak masuk. Apa yang mau diatur? Sebagai angkutan umum, belum diakui di Undang-Undang 22 2009. Sehingga pada saat ini praktek nih ya, kita tanya masuk ke mereka nggak bisa buat aturan-aturan. Ke provinsi kita sudah tanyakan, nggak bisa membuat aturan yang itu adalah mengatur sesuatu yang masih dalam tanda kutip masih haram. Ini keberadaan ojek online roda 2 ini masih merupakan suatu anak haram ya, bisnis yang angkutan yang masih ilegal gitu. Jadi nggak mungkin dibuat aturan terhadap sesuatu yang masih ilegal. Makanya akhirnya saya sendiri udah ngajak kawan-kawan semua, ayo kita fokus dulu, dorong bahwa harus ada kepastian hukum terhadap transportasi online roda 2. Mau itu amandemen di Undang-Undang 22 atau pemerintah buat peraturan pemerintah yang khusus. Takutnya kan nih kepentingan banyak nih di Undang-Undang 22, soalnya bukan cuma tentang itu kan. Nanti takutnya berubah lagi tentang syarat siapa yang tanggung jawab buat nanti bisa bergeser-geser. Nah kan kepentingannya banyak nih. Kalau memang itu takut terganggu, ada kepentingan yang lain yang takut kesenggol, kalau amandemen secara umum, buatkan kami peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang transportasi online roda 2. Nggak bisa. Jadi gini, harusnya
ini kan tugas wakil-wakil kita ya di DPR, bahwa nggak ada segala sesuatu yang sudah berjalan settle. Ini berjalan settle loh. Sudah begitu banyak yang memanfaatkan. Iya. Ada perusahaan aplikasi begitu banyak, aplikasi macam-macam, kita nggak perlu sebutin satu-satu, tapi banyak, dan itu semua bukan rahasia, ya kan? Terus itu yang kedua, ini sudah berjalan sekian lama, ya kan? Tanpa aturan. Ya, tanpa aturan. Ini kan jadi aneh. Terus selama ini yang dipikirin sama wakil-wakil rakyat kita itu apa? Apa yang nggak bisa? Bisa. Seharusnya bisa. Undang-undang soal perhubungan, aturan yang mengatur soal perhubungan, kan tinggal disempurnakan, tinggal diamandemen, disempurnakan, masukkan fungsi angkutan umum roda 2, diatur di situ. Lantas baru nanti dibuat turunannya, peraturan pemerintah, perda, peraturan gubernur dan sebagainya. Iya kan? Benar. Rasanya nggak masuk akal saya kalau hal-hal itu mungkin berpikiran, wah ini nggak ada masuk sama mereka. Nah itu yang nggak bisa. Mereka itu wakil rakyat. Nah terhadap hal-hal tersebut, ya kan, saya ingin bahwa sebagai ketua organisasi Gaspol ini, ya, memberikan pandangan, memberikan masukan, atau membuat surat secara formal, atau membuat diskusi agar persoalan ini menjadi viral, agar persoalan ini menjadi, ya, wakil-wakil rakyat kita terpanggil untuk itu. Sebenarnya kami memaklumin, mungkin potensi, walaupun saya bilang itu masih ya asumsi kita ya, tapi saya memaklumi bahwa itu sangat mungkin. Kenapa sih kita kayaknya sulit banget untuk dibuatkan sebuah aturan? Karena konsep sudah kita masuk dari 2020 dan sudah masuk di DKR. Jadi konsep yang sempat dimasuk di situ itu waktu itu dengan kawan-kawan di BPPJDI, kawan-kawan di KP Indonesia, terus saya juga lihat orang waktu sambil masukkan itu jelas kok bahwa kita mengajukan ojol ini kalau memang dibilang bahwa nggak aman, kalau jarak jauh capek roda 2 ya segala macam, mau menempuh jalan berjam-jam segala macam, ya udah kita buat aturan bahwa transportasi online roda 2 ini menjadi transportasi umum khusus sesuai kelas jalan misalnya. Kalau jalan provinsi nggak boleh, jalan nasional nggak boleh lewat misalnya. Yang penting dibuat aturan, diakui. Gimana teknisnya, ayo monggo gitu. Silakan dibahas, tapi buatkan, jangan dibiarkan jutaan itu, jutaan belasan juta pengemudi di transportasi online berikut keluarga yang dibiarkan tanpa kepastian. Dan berjalan sudah lama. Makanya sampai saya sempat ngomong ini bang sama kawan-kawan. Coba sih yang begini apakah harus kita ngobrol jalan belakang dengan kawan-kawan komisi 5 DPR RI ya kan, misalnya mau minta apa gitu dari kawan-kawan ojol ini. Bahkan ada kawan-kawan yang bilang, bang kalau yang masalah regulasi jadi kita siap bargaining mau apa lah, ini tahu politik ya kan, sampai keluar bahasa-bahasa seperti itu. Saking kesel karena uang kita nggak punya. Yang kita butuhin itu kan kita butuh regulasi. Nah, mungkin sekedar obrolan kita ya, mungkin jadi pemikiran. Coba diobrolin dengan hal-hal perguruan tinggi. Ya, kan perguruan tinggi kan punya pemikiran, punya inovasi, mereka bisa memberikan fakultas hukum di mana di fakultas ekonomi dari sisi bisnisnya. Nah, maksud saya bisa sehingga nanti mereka akan membuat suatu kertas kerja. Kertas kerja itu nanti akan kita uji publik, kita diskusikan, dibuat forum diskusi dengan pihak-pihak manapun termasuk
para wakil rakyat. Bisa itu di Kemarin tuh sempat terus waktu kita habis musda ya, habis musyawarah ini habis nyoblos kan, kemudian ngobrol nih, ada kebenaran, ada data komisi kan, ada Bang Andi Destiani, kemudian ada dari DPD kita Bang Tommy Jensil, kita melakukan diskusi lah jadi modal. Namun akhirnya tercetus bahwa mungkin kita butuh buat FGD yang khusus untuk kita menghasilkan sebuah konsep sebenarnya mau dibawa kemana, transportasi online ini mau dibawa kemana, transportasi online ini baik sisi ekonomi, dari sisi perlindungan hukum, dari mitra dan dari si pelaku usaha, stakeholder semua terlibat di situ. Harus ada hak dan kewajiban yang jelas, ada sanksi yang jelas, kemudian ada pengorganisasi yang jelas mulai dari pusat sampai daerah. Ini kemarin sudah seperti itu ya, kami berharap ditindaklanjuti benar-benar oleh tanda kami ini untuk dilaksanakan FGD-nya itu tadi, karena nanti akan melibatkan dari beberapa kementerian, kemudian melibatkan dari akademisi juga untuk kita bahas bersama. Mudah-mudahan sih ya untuk langkah awal ya, kalau kaitannya ke sana, walaupun untuk tembus ke arah namanya regulasi yang dengan segala macam, mungkin itu bisa ikut mendorong. Oh memang ternyata kita butuh ini segala macam konsep bagus nih, yang kita bahas ya. Jadi kita mentok semuanya begitu, balik lagi kalau mau buat aturan nggak berani kita ya gitu. Kementerian Kerja mau buat aturan nggak berani, karena apa? Belum jelas ini legalitasnya, ya kan? Barang haram nih mau buat aturan, mentok lagi. Jadi supaya jelas mappingnya sebenarnya yang harus dimulai itu dari langkah apa dulu. Sesudah langkah step makanya ada step yang harus dilalui. Jadi saya pikir mudah-mudahan apa yang menjadi pemikiran dari gaspol ini berkaitan dengan membuat berharap adanya regulasi, adanya peraturan undang-undangan sebagai landasan hukum operasional daripada transportasi online, ya kan, dan sebagai wadah yang menaungi para pengemudi ojek online. Saya ingin sosialisasi gaspol ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, karena begitu penting ya, begitu penting. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin Bang Mip bisa memberikan saran, memberikan masukan kepada para pendengar yang mungkin juga nanti didengar para anggota masyarakat yang punya pekerjaan sebagai pengemudi ojek online tetapi belum masuk sebagai anggota di dalam. Silakan. Oke, baik. Jadi pesan saya mungkin ada beberapa ya, saya yang pasti bahwa itulah visi dan tujuan Gaspol Lampung, kita berhimpun untuk memperjuangkan sesuatu yang 4 hal tadi, dan tahapan itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi kami itu butuh dukungan dari seluruh kawan-kawan semua untuk bisa mewujudkan apa yang diperjuangkan. Terkait dengan legalitas, regulasi dan segala macam itu tidak bisa didorong oleh kami sendiri. Kami butuh semua elemen, baik itu dari Gaspol sendiri maupun elemen-elemen di luar, untuk bisa bahu-bahu bareng-bareng bersama-sama untuk terus mendorong. Karena apa? Tanpa regulasi itu tidak punya kepastian. Kapan kita lagi hari ini orderan rame, tahu-tahu ada bintang 1, kita disuspend, kita putus mitra tanpa ada kepastian, tanpa ada perlindungan, sehingga jangan sampai kita selalu menjadi orang terjajah. Cukup 350 tahun dijajah oleh Belanda, ya kan? Jangan dijajah lagi oleh pendatang. Kalau kita tidak mau berjuang, tidak mau satu-satu, tidak mau bersama-sama, kita akan selalu
dijajah oleh yang namanya perusahaan aplikasi itu. Oke, ya terima kasih Bu Rita yang sudah memberikan paparan, memberikan gambaran tentang begitu pentingnya organisasi Gaspol ini untuk melindungi secara hukum, secara kesejahteraan kepada para pengemudi ojek online, termasuk juga bagaimana juga bisa memberikan himbauan kepada para wakil rakyat kita agar persoalan transportasi ojek online ini benar-benar bisa dibuatkan regulasinya. Dan saya sebagai host di dalam Apa Channel mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya berharap bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi kebutuhan rakyat untuk bisa kita perjuangkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyatakan bahwa jangan pernah takut untuk bicara kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut bicara untuk kebenaran. Tonton terus Bung Apa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.